Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kaum muslimin jamaah musalla qalbun salim yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa pertemuan libur, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala. Kitab yang menjelaskan tentang masalah-masalah fikih namun dengan pendekatan madhab ahli hadis. Ini tidak berpihak kepada salah satu madhab, tapi berdasarkan madhab, yakni bukan kepada madhab yang masyhur dari kalangan para ulama madhab, tapi kepada madhab ahli hadis. Baik, pembahasan yang lalu, dan tolong diusahakan setiap antum membaca atau melihat kitab aslinya yang disebar melalui PDF-nya ya. Ya syukur-syukur punya kitabnya, kalau tidak melalui PDF-nya. Demikian para ikhwan. Harusnya kesempatan kita kalau ada ustadz yang mengkaji kitab, itu kitabnya kita punya, kitabnya kita lihat, bahkan kita mengharokati, dan jangan mencari terjemahannya. Tidak usah, kita kalau sudah biasa ngaji jangan beli buku-buku terjemahan yang dikaji kitabnya ini, jangan. Justru kita belajar mengharokati, belajar menerjemahkan. Ya, itu idealnya demikian. Lebih afdolnya demikian. Jadi biasakan kalau dikaji kitab-kitab para ulama, ya kita pegang kitabnya. Ya. Taib, PDF-nya ini yang punya di halaman 84 ya. Dulu sudah kita bahas tentang syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Di antaranya ada beberapa syarat. Yang pertama, al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui waktunya salat. Yang kedua, at-taharah minal haditsain, suci dari dua hadas besar dan kecil. Yang ketiga, taharatus saub, suci pakaian, wal badan wal makan, pakaian, badan, dan tempat sholat. Lalu syarat berikut apa? Satrul aurah, menutup aurat. Syarat kelima, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ya, kemudian yang keenam niyah. Itu sudah semua ya. Tinggal masuk kita sekarang bab yang baru. Penulis merinci atau penulis menyebutkan secara global tata cara sholat. Setelah ini nanti dibahas tentang rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajiban sholat nanti. Sekarang secara singkat penulis menjelaskan kepada kita tata cara sholat, ya, yang beliau ringkas dari kitab Sifat Sholat Syekh Albani rahimahullah, di halaman 84. Di halaman 84. Taib. Qala al-muallif Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa ta'lifihi wa jami'al muslimin. Sifatu sholah. Sifat itu tata cara, bentuk sifat. As-sholah yakni sholat. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbala al-Ka'bah qa'iman qariban minas sutrah wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri salat, beliau istaqbalal Ka'bah, menghadap kiblat. Ini sudah kita bahas di pembahasan syarat-syarat salat. Qa'iman qariban minas sutrah, beliau berdiri menghadap kiblat, beliau itu berdiri posisinya, lalu qariban minas sutrah,
Beliau jaraknya dekat dengan sutra. Jadi ada sutranya dan jaraknya dekat, qarib. Ya. Dan sutra ini nanti akan kita bahas hukumnya, khilaf di kalangan para ulama, antara yang mengatakan wajib. Jadi kalau solat tidak pakai sutra solatnya sah namun dosa. Dan pendapat yang kedua, dan ini madhab mayoritas, sutra hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Yani orang kalau solat tidak pakai sutra tidak dosa, namun rugi tentu. Rugi apa? Rugi pahala. Itu karena solat yang pakai sutra berpahala, lebih besar pahala daripada solat tidak pakai sutra. Cuman khilaf ulama antara wajib dan sunnah saja. Berarti bedanya kalau yang mengatakan wajib kena dosa gitu. Yang mengatakan sunnah tidak dosa namun rugi, jelas pasti. Pasti. Rugi umur kita nambah, rugi kita solat ya nambah usia, nambah umur, namun pahalanya nggak dapat dari pahala memakai sutra. Alhamdulillah. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini dalil tentang niat, dan ini pembahasan yang terakhir tentang syarat salat sudah kita bahas. Sekarang yang akan kita bahas sedikit terkait dalil masalah sutra para jemaah. Di sini kata Nabi, kata muallif, Nabi itu salat mendekat kepada sutra. Ada beberapa riwayat. Yang pertama hadis Sabrah bin Ma'bad al-Juhani, di mana Nabi mengatakan, la tusallu fi 'atanil ibil wa sallu fi marahil ghanam, wa qala liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin. Jangan kalian sholat di kandang-kandang di tempat menderumnya unta, namun sholatlah di kandang-kandangnya kambing. Dan hendalah kalian, kata Nabi, liyastatir ahadukum, seorang kan hendaknya pakai sutra fi sholati, dalam sholatnya. Ulama-ulama yang mengatakan wajib termasuk penulis kitab ini, ya, Syekh Abdul Adim Al-Badawi hafizahullah, juga memasukkan sutra kepada wajibatus sholat, kepada kewajiban-kewajiban sholat. Berarti berdosa orang kalau sholat tidak pakai sutra. Maka jemaah, kalau kita ingin pendapat yang hati-hati, tentu yang mana? Hati-hati ya wajib. Artinya kita sholat senantiasa pakai sutra. Nanti akan kita bahas pada pembahasan wajibatus sholat, insyaallah lebih detailnya lagi. Walau bisahmin, walaupun dengan anak panah, tancapkan anak panah. Jadi sutra juga nanti ada batasannya ya, minimalnya berapa. Ada orang pakai sutra pakai gelas aqua begini, jadi begini, taruh begini, lah ya jemaah. Sebab batasannya disebutkan yakni mislu akhirati rahal, seperti pelananya unta. Yani satu, ini kata para ulama, satu dira begini. Ya, ini kurang lebih, jadi boleh kurang sedikit, boleh lebih. Tapi nek sakmene ya mosok sakmene. Atau garis tok misalnya. Kata Nabi, wallah bi saham. Lalu dalam hadis Abu Dzar, orang kalau sholat tidak pakai sutra, ya, lalu dilewati di hadapannya. Sebab kalau orang sholat itu pakai sutra juga di antara faedahnya jemaah, orang lalu lalang di hadapan kita bebas, ya. Dan tidak mungkin orang kalau sholat pakai sutra, orang akan melewati kita, tapi akan lewat di hadapannya karena tahu dia sedang sholat. Ya. Kadang-kadang orang kalau tidak pakai sutra, orang lewat bebas, masuk keluar. Nah, dalam hadis disebutkan, yaqta'u sholatahu al-himar wal mar'ah wal kalb wal kalbus al-aswad, dalam riwayat. Bahwasanya sholatnya bisa batal, putus, ya, yang dilewati oleh keledai, dilewati oleh wanita, dan anjing hitam. Kenapa anjing hitam? Anjing hitam syaitan. Nah, para ulama beda pendapat ini masalah
Yaqta'u. Yaqta'u itu artinya putus. Apa makna putus salat gitu. Ya. Dan ada dua pendapat masalah ini. Putus salat itu apa maknanya? Makna pertama, pendapat pertama dan ini sebagai makna pertama, putus yakni batal, salatnya batal. Ya. Dan ini banyak ulama yang berpendapat ini, di antaranya para ulama ashabul hadis, ahli hadis, ya, termasuk Syekh bin Baz, termasuk Syekh Utsaimin, ya, termasuk Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, Syaukani, para ulama-ulama yang berpendapat dia putus yakni batal salatnya. Nah, sebab di dalam hadisnya kata Nabi, orang yang salatnya idza qamma ahadukum yusolli fa innahu yasturuhu, apabila salah seorang kalian salat lalu dia pakai sutra, ya, idza kana baina yadayhi mithl akhiratir hal, yang apabila di hadapannya ada sutra seukuran pelana unta, maka fa idza lam yakun baina yadayhi mithl akhiratir rahil, maka jika tidak ada itu kata Nabi, tidak pakai sutra, fa innahu yaqta'u shalah, maka terputus salatahu, salatnya. Dengan sebab apa? Al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Itu. Yani keledai, wanita dan anjing hitam. Kalau, dan ini wanitanya tidak peduli entah itu istri mahram bukan mahram. Walaupun istri kita yang lewatnya tetap batal atau putus salatnya. Kita akan bahas apa maksud dari putus salatnya. Sebagian ulama mengatakan batal. Ini pendapat pertama ya. Batal. Sebab ada hadis, beberapa hadis yang menunjukkan itu memang. Di antaranya yang pertama, hadis yang mengatakan harus diulang salat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Hibban, dan hadis disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab As-Sahihah dari sahabat Abu Dzar. Perhatikan lafaz hadisnya. Inilah pendapat atau dalil bagi pendapat yang mengatakan yaqta'u apa? Yaqta'u maknanya batal. Ini dia salah satu dalilnya dalam hadis Abu Dzar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal tu'adu shalah. Ini lafadznya, tu'adu shalah. Salat harus diulang. Ya. Min mamaril himari wal mar'a wa qalbil aswad. Salat harus diulang dengan sebab dilintasi keledai, wanita, anjing hitam. Ada orang-orang liberal ini katanya Nabi Muhammad atau syariat ini katanya keterlaluan menyamakan wanita dengan anjing hitam dengan keledai. Kok bisa? Ini bukan posisi menyamakan derajat. Ini sedang berbicara hukum jemaah. Ya. Memang mereka begitu. Syariat itu dicari-cari gitu kesalahannya, dicari-cari kekurangan kelemahannya menurut akal dia. Ya, termasuk ini. Ya, jadi wanita sama anjing hitam di keledai disamakan kan dalam hadis. Bukan penyamaan derajat masalah kedudukan, tapi ini berbicara hukum. Taib. Itu satu. Yang kedua tadi lafadznya yaqta'u salatahu. Nah, jadi pendapat pertama batal. Pendapat yang kedua para jemaah, kalau diulangkan berarti batal salatnya, kan itu segi pendalilannya. Ya. Dan juga lafaz yaqta'u menunjukkan kepada al-butlan. Pendapat yaqta'u menunjukkan kepada batal berarti. Namun sebagian ulama maksud putus itu bukan batal salat. Ya. Bukan. Laisal murad bihi ibtalus shalah, bukan yang dimaksud batal salat. Wa ilzamu i'adatiha, sehingga mengharuskan mengulang salat, bukan. Terus hadis-hadis itu dibawa kepada apa pemahamannya? Menunjukkan sangat pentingnya gitu loh jemaah. Jadi tidak harus menunjukkan batalnya, tapi menunjukkan sangat pentingnya. Jadi yang dimaksud dengan al-qat'u, ini maksud dengan putus, yakni putus maksudnya kesempurnaannya, putus yakni khusyuknya, sehingga orang yang dilintasi tiga tadi tersibukkan. Betul tidak? Orang kalau dilewati itu tersibukkan. Nah, Imam Al-Qurtubi ini bagus penjelasan beliau. Lalu kenapa wanita anjing hitam dengan keledai? Ya, bukankah kalau dilewati anak kecil pun gitu? Ya.
Jadi kalau anak kecil tidak jemaah, tidak masuk di sini. Walaupun perempuan, karena anak kecil itu bukan perempuan. Al-mar'ah dalam bahasa Arab, anak kecil itu bukan mar'ah. Mar'ah itu wanita dewasa. Makanya yang ketika Idul Fitri, Idul Adha, ketika Lebaran dibolehkan nasyid, nyanyi-nyanyi begitu, yang nyanyinya bukan mar'ah, tapi apa? Jariyah. Jariyah itu bocah-bocah perempuan, bocah-bocah ingusan, nyanyi-nyanyi begitu. Bukan wanita dangdutan, wanita semok dangdutan, dengan alasan zaman Nabi juga zaman Abu Bakar begitu salah. Beda, jariyah itu anak-anak kecil. Nah, kalau anak kecil lewat enggak masalah. Tapi yang dimaksud di sini al-mar'ah, wanita dewasa, walaupun istri kita sendiri. Beda dengan menghadap jamaah ya. Kalau menghadap boleh. Sebab Aisyah pun pernah tidur ya seperti jenazah begitu di hadapan Nabi ketika Nabi sedang sholat. Berarti Nabi menghadap Aisyah, boleh. Yang enggak boleh itu melintasi, melewati. Baik, penjelasan Imam Al-Qurtubi bagus di sini. Jadi kenapa tiga ini? Karena memang annal mar'ah taftinu. Karena yang tiga ini memang mengganggu wanita, memfitnah. Ya kan? Fitnah wanita jelas. Kemudian wal himar, keledai juga yanhaqu, suaranya meringkik ya. Wal kalbu yurawi, apalagi anjing jelas menakutkan, sehingga kehusuan orang pasti terganggu gitu jemaah. Ya, ada anjing lewat mas antum nyantai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anjing lewat biasa saja. Enggak, anjing hitam lagi. Wih. Bisa jadi alhamdulillah gitu kan. Bisa jadi minimal kacau pikiran. Fa yushawwash yani fa yushawwashu al-fikru fi dzalik, sehingga mengganggu konsentrasi pada hal tersebut. Hatta tanqati, sehingga terputus alaihi salatu, salatnya terputus, yakni kekhusyuan, kesempurnaan. Pokoknya ada dua pendapat ini jemaah. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan hanya terputus kesempurnaan, terputus kekhusyuannya. Ya. Baik. Kemudian berkaitan dengan sutrah adalah kita harus dekat. Yani dekat maksudnya jarak ke sutrah, di mana jaraknya, kalau jarak jauhnya itu tiga dhira jemaah, kurang lebihnya 3 dhira. Adapun tingginya sutra ya seperti tadi, pelana kendaraan ya unta. Nah, sebab Nabi memerintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila sutra ya falyadnu minha, atau idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra, apabila salat kalian salatlah menghadap sutra, wal yadnu minha, dan hendaklah, ini perintah, dan hendaklah mendekat dengan sutra. Wala yada ahadan yamur baina yadayhi, dan tidak boleh dibiarkan ada orang yang melintasi di hadapannya di dalam sutra, di hadapannya di dalam sutra. Jangan, tapi hendaklah dicegah. Nah, fa in jahadun yamur, kalau ada orang yang melintasi kata Nabi maka cegah, torak. Bahkan kalau maksa falyuqatilhu, perangi. Arti perang itu bukan berarti langsung main pukul, bukan, artinya cegah dengan paksa. Fa innahu syaitan, karena dia adalah setan kata Nabi. Berarti pentingnya jemaah, dan kita harus lapang dada tentang hukum sutra ya, namun yang lebih hati-hati hukumnya wajib. Wajib. Ya, artinya kalau kita mampu, kenapa gitu harus nggak pakai sutra? Misalnya antum di sini ada tembok kosong, ngapain harus jauh-jauh tanpa pakai sutra? Ini ada tembok, salat. Kecuali memang kalau sudah nggak ada apapun benda, nggak ada pula orang duduk dan semisal, ya sudah. Nah, jadi caranya kalau untuk jarak jauhnya jemaah, antara kita sujud ya, antara kita sujud, biarkan sekitar 1 ekor kambing bisa lewat gitu. Jadi sisanya, jadi kita sujud ke jarak sutra itu untuk hanya celah 1 ekor kambing lewat. Sekitar 3 hasta ini ya jaraknya, atau minimal pas sujud saja. Kalau mau dilebihkan sedikit, 1 ekor kambing lewat. Kalaupun tidak, paskan kita sujud ya,
pas begini, atau 1 ekor kambing lewat, lebihkan. Nah, itu batasannya. Wala yajiz ala qadri salasati adra, tidak lebih dari 3 hasta, ya, tidak lebih. Makanya kalau kita sedang sholat tiba-tiba mungkin masbuk, ya, sebab kalau sedang sholat berjamaah kita tidak usah pakai sutra, karena sutrohnya orang berjamaah itu adalah sutrohnya imam jemaah. Jadi sutrohnya imam, sutroh bagi para makmum. Oleh karena itu melintasi makmum itu dibolehkan. Jadi antum jangan menolak, jangan mencegah. Antum makmum, orang lewat jangan dicegah, biarkan. Keliru. Bahkan itu menyelisihi sunnah. Jangan. Dibolehkan. Maka kalau misalnya sholat berjamaah, ya sebenarnya makanya kalau masjid darurat pintu, sholat saja terus di pintu itu berjamaah penuhi, nanti orang lewat pun melintasi orang yang sholat nggak masalah. Itu. Kalau dia makmum posisinya, tapi melintasi imam tidak boleh, atau melintasi orang yang sholatnya munfarid. Sholat itu kan 1 dari 3 keadaan, bisa sebagai makmum, bisa sebagai imam, bisa sebagai sholat sendiri. Berarti yang sutroh yang harus perhatikan adalah dia bagi orang yang sholatnya imam dan sholat munfarid saja. Antum kalau masbuk, berarti ketika masbuk sudah sholat munfarid namanya, berarti harus mencari sutroh. Nah, boleh jalan sedikit ke kiri, geser kanan, maju sedikit. Tapi kalau jalannya banyak, sampai 10 meter harus jalan, nggak boleh. Ya, apalagi dari belakang sampai ke depan. Sudah, nggak mampu. Atau kalau hendak kita yang ini jamaah ada sutra di masjid, letakkan supaya beramal. Ini bentuk bagian dari amal kita kepada dia. Ya. Bisa jadikan kita duduk. Maka mungkin kalau ada yang masbuk, kita sedang duduk wirid, orang dibilang kita sedang masbuk salat, menyempurnakan, kita yang duduk dijadikan sutroh tentu sama dia. Nah, kita duduk tidak masalah. Jangan malah balas dendam, kurang ajar nih, tak balas dendam, aku tak pulang supaya dia tidak punya sutra, gitu barangkali. Dendam, ngapain? Duduk berpahala aja, Pak. Ya. Taib. Kemudian ancaman bagi orang yang melintasi sutra itu berat. Kata Nabi, "Lau ya'lam," ya, seandainya manusia tahu, gitu. Seandainya manusia tahu betapa besarnya dosa gitu melintasi orang yang sedang sholat, maka kalau dia harus berdiri selama 40, dia akan lakukan itu. Ada yang mengatakan 40 hari, 40 tahun, 40 bulan dan semisal. Ini akan menunjukkan beratnya orang yang melintasi orang yang sedang sholat. Taib jamaah sekalian, kalau ada orang sholat nggak pakai sutra, bagaimana kita cara supaya tidak melintasi? Boleh lintasi di hadapannya sejarak sujudnya saja. Kalau pakai sajadah, ya, dia nggak pakai sutra, ya, tetap walaupun nggak pakai sutra, kita nggak boleh melintasi di hadapan, yakni di hadapan tempat sujudnya. Jadi kalau bisa, kalaupun melintasi boleh, tapi di mana? Di luar tempat sujudnya, atau di hadapan sajadahnya. Apalagi kalau pakai sutra, sudah kita malah bebas selalu lalang, ya. Oleh karena itu nanti orang kalau pakai sutra itu manfaatnya dia akan lebih khusyuk karena pandangan tidak melewati dari sutra tersebut. Taib. Lau ya'lamul marru, kata Nabi, seandainya orang tahu melintasi baina yadayil musalli, lewat di hadapan orang yang salat, mada alaihi ay minal ism, apa yang didapatkan berupa dosa, la kana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Niscaya berdiri nunggu sampai selesai orang salat selama 40 pun lebih baik baginya daripada harus melintasi orang yang sedang salat. 40 apa? Enggak disebutkan. 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Ya. Baik, itu masalah sutra, dan yang kita perpanjang pembahasan wajibatus shalah insyaallah. Terus, summa kana, lihat lagi kitabnya. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya biqaulihi, dengan ucapan Allahu Akbar. Nah, ini takbir apa namanya?
Takbiratul ihram. Ya. Bagaimana takbiratul ihram caranya? Ada beberapa hukum kita bahas. Kita baca dulu perkataan muallif hafizahullah, wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Dan beliau mengangkat kedua tangannya bareng. Ada 3 nanti posisinya, boleh bareng, boleh mendahului, boleh setelahnya. Jadi mengangkat tangannya barengan dengan takbir. Maka cara mengangkat tangan itu ada 3. Ya. Ada 3 nanti akan kita bahas. Kita selesaikan dulu. Summa yad'ul yumna 'alal yusra fawqa sadrihi. Lalu beliau meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri, di atas dadanya. Dada itu sekitar sini. Jadi juga jangan sampai di atas begini. Dada di sini biasa begini. Ya. Summa ya yarmi bi basarihi nahwal ard. Lalu beliau mengarahkan pandangannya ke bumi, ke tempat sujud. Jadi kita kalau dalam sholat pandangan 2 tempat saja. Ketika berdiri ya dan selainnya itu pandangan ke arah tempat sujud, kecuali ketika duduk. Ketika duduk kita bertasyahud, maka pandangan mata ke arah jari telunjuk kita, berisyarat dengan jari telunjuknya. Nah, kita bahas sekarang takbiratul ihram jemaah. Jadi takbiratul ihram itu takbir pembuka solat, dan takbir dalam solat ada 2 macam takbir. Satu takbiratul ihram yang hukumnya rukun solat, yang kedua takbiratul intiqal yang hukumnya wajib, kewajiban solat. Takbiratul intiqal namanya. Apa takbiratul intiqal? Takbir perpindahan gerakan. Ya. Takbiratul ihram posisinya berdiri. Ya. Dan dia adalah rukun di antara rukun salat, dan ucapannya Allahu Akbar. Tidak boleh dengan Allahul Azim walaupun maknanya sama. Nah, oleh karena itu salat itu ibadah tauqifiyah yang lafaz-lafaz zikirnya tidak boleh ditambah dikurang. Ya. Kan Allahul Azam juga sama, Allahu Akbar, Allahul Azam sama maknanya. Tapi lafaz Allahu Akbar diganti dengan Allahul Azam tidak sah. Jadi harus Allahu Akbar. Ya, pandangan kemana? Jadi Allahu Akbar begini nih juga pandangan jangan kemana-mana, kan begini Allahu Akbar, pandangan kita itu sudah tetap ke bawah. Dari mulai Allahu Akbar itu sudah ke bawah pandangannya. Jangan kan masih takbir, nanti kalau sudah baca iftitah baru ke bawah. Nah, mulai takbir Allah jadi sudah ke bawah. Jangan Allahu Akbar kemana-mana dulu, baru Allah setelah bar ke bawah. Enggak, jadi mulai takbir Allah ke bawah. Ya. Baik. Kemudian Nabi berdiri, ya, jelas berdiri sebab Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Ya. Qanitin. Kemudian hukum yang berkaitan dengan takbir para jamaah dan mengangkat tangan. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan takbiratul ihram dan angkat tangan itu ada 3 bentuk. Satu, mengangkat tangan terlebih dahulu lalu takbir. Itu yang pertama. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, idza qama ila shalah rafa'a yadayhi. Nabi kalau berdiri salat beliau angkat, perhatikan, beliau angkat kedua tangannya hatta takuna hadwa mankibai, sehingga sejajar kedua tangan dengan pundaknya, sejajar begini. Perhatikan lafaz hadis summa, lalu kabbara, bertakbir. Jadi angkat tangan dulu begini baru Allahu Akbar. Jadi angkat tangan dulu, ya, baru Allahu Akbar. Angkat tangan duluan. Ini yang pertama. Dan juga hadis Abu Humaid As-Sa'idi juga sama. Karena Nabi SAW rafa yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai thumma yukabbir. Jadi Nabi angkat tangan dulu baru takbir. Yang kedua takbir dulu lalu angkat tangan. Ya.
Sebagaimana dalam hadis Malik bin Al-Huwairis, bahwa Malik bin Huwairis ketika menceritakan tata cara salat Nabi, beliau kabbara summa rafa'a yadayhi. Beliau takbir duluan, lalu itu ada jeda lalu ya nih. Jadi bukan bareng tapi takbir dulu bukan bareng. Summa itu. Summa lalu. Jadi takbir dulu kabbara summa rafa'a yadayhi. Jadi barang begini. Allahu akbar. Atau Allah, angkat tangan. Allah dulu diucapkan baru angkat tangan. Allah, ya begitu. Allahu akbar baru begini. Nah, yang ketiga apa jemaah? Bareng. Yang ketiga bareng, berbarengan. Dalam hadisnya disebutkan rafa yadayhi ma'at takbir, ya. Dan ini hadis riwayat dari Abdullah bin Umar. Ra'aitu Rasulullah, kata Ibnu Umar, aku melihat Rasulullah iftatahat takbir fi shalah, beliau membuka dengan takbir di dalam salatnya. Perhatikan, farafa yadayhi hina kabbara. Nabi angkat kedua tangan ya ketika takbir tersebut, ya, hatta ja'alahuma hadwa mankibaihi, sehingga tangannya beliau sejajar dengan dua pundak. Boleh dengan furu' udhunai, ini telinga, furu' udhunai boleh jadi di sini, angkat tangan itu agak tinggi sedikit, boleh di sejajar dengan pundak, menghadapnya ke kiblat, ya. Dan ininya jarinya rapat begini ya, begini. Jadi bukan begini. Yang banyak kesalahan adalah kaum muslimin begini, Allah, di sini nggak ada dasarnya sama sekali. Kadang-kadang imam masjid begitu. Jadi imam masjid itu minimal fikih sholatnya diperdalam. Fikih sholat, fikih sujud sahwi, fikih tata cara sholat diperdalam. Ya, karena imam ketika bagus sholatnya, makmum dapat pahala yang banyak, melimpah. Namun walaupun begitu, imam ketika salah pun makmum tidak mendapat dosa. Ini keadilan Allah, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika sholat melihat tempat tempat sujudnya, jangan kemana-mana, jangan ke atas. Nabi mengatakan la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah. Ya. Hendaklah mereka sholat hendaklah berhentilah mereka kalau sholat mengangkat kepala ke atas, mengangkat pandangan, mengarahkan pandangan ke atas. Hendaklah berhenti, kata Nabi. La yantahiyanna aqwamun, hendaklah berhenti, jangan lagi diulang, sudah. Yaitu mengangkat pandangan mereka ila sama, ke atas, fi shalah, ketika dalam sedang sholat. Atau ancamannya aulatah tafanna absaruhum, atau Allah akan butakan matanya, ya. Allah akan sambar matanya, buta, ya. Atau Allah akan rusakkan matanya. Ini ancaman berat. Jadi kalau sholat jangan menghadap kemana-mana, mengarahkan mana-mana ke tempat sujud. Nah, adapun masalah meletakkan tangan para jemaah, sebagaimana dalam banyak riwayat juga ada beberapa cara, ya. Ada ditempel begini, boleh, ya. Jadi ada 3 cara, ya. Tempel begini, atau digenggam pergelangan begini, atau begini, lengannya yang dipegang. Jadi pergelangan atau ditempelkan saja, ya. Dan tidak boleh ada yang caranya Allahu Akbar, nah gini, muter dulu, atau di sini. Hadis-hadis tentang di bawah pusar, hadisnya dhaif. Hadis Ali bin Abi Thalib, tahta surrah. Jadi di bawah pusar, ya. Ini hadisnya dhaif. Jadi begini. Nah, bawahin. Jadi di atas pusar begini, atau dia di atas sedikit, tapi tidak juga seperti ini. Ada ikhwah yang berlebihan juga begini, ya. Begini pula lagi nih. Oh, diketawain nantinya. Jangan, coba. Biasa, ya. Mau begini boleh. Jadi begini. Baik.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, meletakkan itu boleh al-qabd, menggenggam, boleh juga al-wad', meletakkan boleh. Meletakkan begini, ya. Boleh juga menggenggam begini. Nah, ya sama itu, tidak ada dasar, tidak ada dalil yang di samping begini. Ya. Jadi tidak ada fi sadrihi, dalam hadis-hadis disebutkan demikian. Jadi wadu al-yadul yumna 'ala al-yusra 'ala al-sadr. Nah, jadi boleh diletakkan, boleh digenggamkan caranya. Jelas ya? Kemudian kata mu'allif, kita teruskan, summa yastaftihu al-qira'ah. Lalu beliau mengawali solat setelah takbiratul ihram dengan membaca doa bacaan istiftah bi'ad'iyatin katsira mutanawwi'ah, dengan doa-doa istiftah yang banyak, yang beraneka ragam. Di kitab sifat salat Nabi saja ada sekitar belasan, 16. Ya, kalau kita kan dari dulu wajah tu saja. Wajah tu dari kecil sampai mau meninggal dunia, wajah tu tidak rubah-rubah. Banyak jemaah, hidupkan sunnah itu, jangan hanya satu saja yang dibaca. Hidupkan. Karena Nabi juga mencontohkan banyak. Kaidahnya kalau doa bisa dibaca seluruhnya dalam satu waktu, baca semuanya. Seperti doa dikir pagi petang, dikir pagi petang itu bisa dibaca semuanya. Doa setelah sholat bisa dibaca semuanya, dikir setelah sholat. Tapi kalau doa istiftah, Nabi memang mengajarkan banyak, aneka ragam macam-macamnya, namun tidak bisa dibaca semuanya. Berarti caranya bagaimana? Pilih salah satu namun baca bergantian. Itu kaidahnya jemaah. Jadi ketika ada doa yang beraneka ragam dan tidak bisa dibaca semuanya, maka baca satu persatu namun secara giliran. Ya, salat maghrib tadi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Salat isyanya dengan subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nanti salat subuh wajhatu wajhilladzi fatara samawati dan seterusnya. Ya. Dan istiftah dalam salat itu pembuka doa dalam salat atau pembuka salat, doa istiftah namanya, boleh istiftah, boleh iftitah, boleh. Nah itu secara globalnya itu ada 3 macam ya, walaupun nanti banyak macamnya secara rinciannya, namun secara global ada 3 saja. Kandungannya ada 3. Yang pertama kandungannya isinya doa saja, doa. Itu seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqini min khataayaya kama yunqas sabul abyadu minad danasi, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi. Ini ada pujian tidak di situ? Tidak ada, semuanya doa. Allahumma semuanya. Nah, itu yang pertama, ad-doa. Yang kedua, ya kawan, al-sana. Yang kedua, murni pujian tok. Murni pujian saja. Yaitu pada lafaz subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini enggak ada doanya nih, pujian tok. Dan yang ketiga, penggabungan antara as-sana wa doa. Apa itu? Wajhatu. Ya. Coba kita baca wajhatu ya. Itu gabungan antara pujian dan, maka mana yang lebih afdol, mantap? Wajhatu. Namun dengan syarat jangan dipotong. Ya kalau dipotong percuma juga. Jadi wajhatu itu mantap, bagus gabungan antara pujian dan doa apabila dibaca dengan lengkap. Itu bacanya wajhatu wajhal ladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Terus inna salati wa nusuki mahya wa mamati liman lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selesai? Belum, masih panjang. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk dalamtu nafsi. Ini pujian. Wa'tarabtu bidzanbi, baru minta faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq. Allahu akbar. Indah jemaah. Ya indah.
la yahdi li ahsaniha ila anta wasrif anni sayyi'aha. Doa wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha ila anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu bi yadayka wasyarru laysa ilaika wa ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika. Panjang ini. Iya, belum pernah kita sampai situ jemaah. Panjang dan bisa nangis. Kalau kita baca, resapi, renungi kandungan isinya, bisa nangis kita. Ya, ini pengakuan dosa ini kepada Allah. Dan itu di awal sholat. Apalagi di bahasa sholat malam, oh masya Allah. Ya, jadi istiftah yang diajarkan Nabi banyak. Namun secara umum kandungannya 3 tadi: doa, pujian, dan penggabungan antara doa dan pujian. Lalu kata mu'allif, summa yasta'idu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Lalu Nabi berta'awud, berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Setelah membaca apa tadi? Istiftah. Ya. Masuk? Baik, fadal, adzan dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mu'allif mengatakan thumma yasta'idu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Lalu Nabi dalam salatnya itu berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Hal ini berdasarkan firman Allah di surah An-Nahl ayat 98 dasarnya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan juga sebagaimana praktek Nabi bila membaca a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, jadi membaca ta'awudz dalam salat sebelum kita membaca Al-Quran, dan yang pertama dibaca adalah surah apa? Al-Fatihah. Itu lafaz ta'awudznya ada 2 pilihan lafaz atau 3 pilihan lafaz saja. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau yang kedua, a'udzu billahi samiil alim. A'udzu billahi as-samiil alim minasyaitonir rajim. 2. Yang ketiga, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim tambah min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa nafsihi wa nafsihi. Nah, tidak boleh karena ini sholat ya. Kalau di luar sholat boleh ta'awud yang macam-macam lagi, banyak. Di antara bentuk ta'awud di luar sholat banyak. Contohnya dengan lafaz a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq. Seperti kata Nabi, man nazala manzilan, siapa yang singgah di sebuah tempat, faqala, lalu membaca a'udzu bikalimatil hitammati min syarri ma khalaq, lalu baca doa itu tadi, kata Nabi, lam yadurru syai' hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka tidak akan mendapat kegangguan, kemudaratan, tidak mendapat bahaya gangguan apapun sampai tinggalkan tempat itu. Atau kata Nabi misalnya ketika mendengar anjing menggonggong, idza sami'tum nibahal kilab aw nawahiqal hamiri bil laili fasta'id billahi minasyaiton fa innahuna yarawna ma la tarawun. Kalau kalian mendengar di waktu malam anjing menggonggong atau keledai meringkik di waktu malam, maka berlindunglah dari setan. Berlindung dari gangguan syaitan, karena mereka melihat sesuatu yang kalian tidak lihat, kata Nabi. Nah, ini bebas. Mau a'udzu bikalimatil tammati boleh, atau a'udzu billah juga boleh minasyaitonir rajim. Tapi dalam salat sifatnya tauqifiyah. Itu ingat itu kaidahnya jemaah. Hatta dzikir ba'da shalah pun tauqifiyah. Nah, misalnya ketika setelah sholat istighfar 3 kali, nggak boleh ditambah 4, 5, 6 kali, karena sifatnya tauqifiyah dalam adatnya, bilangannya, tata caranya, lafaz-lafaznya. Ya. Taib, apa hukum membaca ta'awudz jemaah? Hukumnya sunnah. Jadi ta'awudz itu dalam sholat hukumnya sunnah. Ya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, innal isti'adah qabla al-qira'ah fi sholati sunnatun.
bahwa membaca berlindung atau membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Ya, kalau di dalam sholat sudah hukumnya sunnah, ya apalagi di luar sholat gitu. Ya, namun ada ulama yang mengatakan wajib. Namun yang rajih wallahu taala alam sunnah. Yang kedua berkaitan dengan hukum ta'awud adalah disunahkan bacanya dalam sholat itu dia al-israr, bareng bersama istiftah juga israr. Apa israr? Sir, tidak dijaharkan. Ya, sebab Nabi disebutkan dalam hadis Abu Sa'id membaca di dalam sholatnya, beliau membaca istiftah, summa yaqul, perhatikan, lalu beliau membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min namzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya, Nabi membaca itu digabungkan dengan istiftah, berarti maknanya sama-sama kedudukannya itu sir. Jadi tidak dikeraskan. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah tadi, yusarru at-ta'awud la'alama fihi khilafan. Perhatikan. Kata Imam Ibnu Qudamah, membaca ta'awud disirkan dalam salat, aku tidak mengetahui adanya khilaf. Berarti maknanya apa? Aku tidak mengetahui adanya khilaf, yakni maknanya ijma ulama. Terus bahasan yang ketiga tentang ta'awud dalam salat. Hal yasta'id fi kulli raq'atin am yakfi ar-raq'ah al-ula faqat? Apakah ta'awud kita di setiap rakaat atau cukup rakaat ke pertama saja? Taib, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan isti'adah itu fi awali rakaat, fi awali rakaati faqat, di awal rakaat saja. Dan ini madhab Abu Hanifah, madhabnya Al-Imam Ahmad juga, ya. Dan dalam madhab Syafi'iyah, ikhwan, pendapat yang kedua menurut madhab Syafi'i, balikuli rakaatin isti'adah. Antum madhab apa? Kalau madhab Syafi'i, berarti menurut madhab Syafi'iyah ta'awud itu di setiap rakaat ta'awud. Setiap awal mau baca Al-Fatihah ta'awud lagi, baca Al-Fatihah ta'awud lagi. Karena dalilnya kan umum ya, berarti di setiap membaca lah. Tadi kita ta'awud untuk rakaat pertama saja kan, rakaat kedua baca lagi Al-Fatihah tidak? Baca ta'awud lagi. Nah, maka pendapat yang hati-hati berarti yang mana? Madhab siapa? Syafi'iyah. Namun ini masalah khilafiyah, boleh tidak pun, yang penting di rakaat pertama saja tentunya. Taib. Lalu bentuknya apa tadi? Ada tiga ya. Boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, boleh a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah. Terus summa kata mu'allif yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, wala yajharu biha. Lalu Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim dan tidak mengeraskannya. Ini ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Ada dua pendapat. Ya, namun mu'allif mengatakan tidak mengeraskan. Namun memang ada khilaf ulama. Pendapat pertama, tidak disunnahkan menjaharkan. Dan ini kata Imam Tirmidzi bahwa banyak ulama-ulama dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, madhab Hambali dan madhab Hanafi yang berpendapat dengan pendapat ini. Yani tidak dianjurkan untuk dikeraskan, tapi diapakan? Disirkan. Dan dasarnya jelas, ada hadis-hadisnya. Karena Nabi SAW yastaftihu shalah bit takbir wal qira'ah bil hamdi. Perhatikan, Nabi itu membuka sholatnya dengan takbiratul ihram, lalu beliau membuka bacaannya bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pula dalam hadis misalnya Abdullah bin Mughaffal, ya, Abdullah bin Mughaffal dia mengatakan sami'ani abi. Abdullah bin Mughaffal mengatakan sami'ani abi wa anna fi shalah, ya, sami'ani abi wa ana fi shalah. Bapak saya memperdengarkan kepada saya sementara saya sedang salat, aqulu bismillahirrahmanirrahim. Ya.
bapak saya bukan memperdengarkan, bapak saya mendengar saya gitu. Membaca dalam salat, saya membaca bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baca? Abdullah bin Mughaffal. Jadi yang bacanya Abdullah, yang dengar bapaknya Mughaffal. Dua-duanya sahabat Nabi. Nah, ketika selesai salat, faqala li. Selesai salat, bapaknya mengatakan, "Ai bunai, wahai anakku, muhdatsun iyyaka wal hadats." Wahai anakku, mengeraskan bacaan basmalah dalam salat itu muhdats, yang diada-adakan. Ya. Walam ara ahadan min ashabi Rasulillah, aku enggak pernah lihat seorang pun sahabat Rasul. Ya. Wa kana abghad ilaihi al hadats fil Islam, dan para sahabat paling benci kepada hal yang diadakan dalam Islam. Dan aku sudah salat di belakang Nabi, wa ma'a Abi Bakar, di belakang Abu Bakar, kata Mughaffal nih, di belakang Umar, di belakang Utsman. Falam asma'u ahadan minhum yaquluha, dan tidak pernah aku mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillah dengan jahar ketika mengimami salat. Ya. Taib, ini riwayat Tirmidzi, hadis ini sahih berjamaah. Namun hadis ini tidak menunjukkan harus terus-terusan demikian, namun kita seringkan dalam mengimami dengan tidak menjaharkan basmalah. Sesekali boleh-boleh saja berjamaah. Ya. Sesekali boleh. Karena memang ada pendapat seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan dianjurkan jahar. Ada hadisnya memang yang jahar ini, ya. Namun hadis ini dhaif yang mengatakan menjaharkan. Jadi sebenarnya hadis-hadis yang sahih itu adalah hadis-hadis yang disebutkan Nabi tidak menjaharkan. Namun walaupun Nabi tidak menjaharkan itu tidak masalah, sesekali, namun seringnya harus. Bahkan kalau imam itu terus seumur hidupnya terus saja mensirkan, nanti umat dikhawatirkan hal itu memang tidak boleh jahar. Padahal jahar itu boleh, namun yang afdal terus adalah mensirkannya. Makanya kata mu'alif disebutkan banyak kitab-kitab hadis juga, wala basa an yajhar biha ahyanan, maka tidak mengapa menjaharkan sekali-kali. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, ya. Jadi wa kana yajhar bi bismillahirrahmanirrahim taratan, ya. Jadi terkadang Nabi menjaharkan namun mensirkannya taratan aksar mimma yajharu biha. Jadi Nabi mensirkannya lebih sering daripada menjaharkannya. Jelas ya jemaah ya? Jadi Nabi lebih sering mensirkan daripada menjaharkan. Bahkan kalau kita merasa harus terus-terusan disirkan, apalagi terus-terusan harus dijaharkan, ini yang keliru. Sehingga kata Syekhul Islam, al-mudawamah 'alal jahri biha bid'atun. Perhatikan, menjaharkan terus-terusan basmalah dalam mengimami salat terus-terusan, maka dia bid'ah mukhalifatun li sunnatir rasul. Bid'ah menyelisih sunnah Rasul. Nah, maksudnya bid'ah di sini adalah hal yang menyelisih Rasul, karena Rasul seringnya justru apa? Sir. Sementara ini kok mendawamkan jahar gitu. Nah, dan wal ahadits al musarraha fil jahri kulliha maudhu'ah. Sementara hadis-hadis yang menegaskan Nabi membaca jahar itu justru enggak ada. Yang ada justru Nabi dalam hadis-hadis mensirkan. Yani mengawalinya dengan alhamdulillah, bukan berarti tidak membaca bismillah, namun maknanya tidak menjaharkannya. Baik. Saya kira cukup insyaallah para jamaah, nanti kita lanjut dari mulai ini ya. Mulai dari Al-Fatihah, nanti membaca Al-Fatihah. Dan tentu akan kita bahas juga tentang hukum yang berkait basmalah dulu insyaallah. Baik, wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan diminta kepada jamaah sekalian untuk setiap kajian nanti memperhatikan kitab aslinya, kitab Al-Wajiz yang sudah di-share melalui PDF ya, supaya lebih bermanfaat lagi. Dan saya sarankan kajian-kajian ustaz-ustaz yang lain yang mengkaji kitab-kitab, minimal kita memiliki kitabnya, kita kaji, membawa buku catatannya, membawa kitabnya, karena itu akan lebih bermanfaat. Kalau gundul ya gundul, kita oret-oreti, kita kasih terjemahannya. Demikian belajar ya, supaya ada lebih bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.